Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10 MA Pesantren Al-Amin yang berbahagia. Ini adalah pertemuan pertama kita melalui video dalam materi fikih menggunakan kitab At-Taqrib. Untuk kelas 10 ini, materi At-Taqrib yang pertama kali dipelajari adalah bab zakat, melanjutkan materi di kelas 9. Oleh karena itu kita akan langsung menuju ke slide. Baik, sebagaimana kita tahu, zakat itu termasuk rukun Islam. Nah, zakat sendiri di dalam Fathul Qoribnya, syarahnya At-Taqrib, disampaikan bahwa zakat menurut bahasa itu artinya adalah an-nama. An-nama itu munda, bisa juga tambah, tumbuh, atau berkembang. Sehingga orang yang zakatnya semakin banyak, maka semakin berkah rezekinya, semakin bertakwa orangnya, dan semakin bahagia jiwanya. Kemudian dalam At-Taqrib, zakat itu ada 5 jenis harta yang kalau kita memilikinya, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi ini biasa dimaknani dengan projokoyo atau raja kaya, atau lebih simpelnya itu hewan ternak. Tapi tidak semua binatang ternak. Jadi binatang ternak yang sudah ditentukan. Dan yang sudah ditentukan itu ada, yang pertama adalah sapi. Mau sapi jenis apapun itu wajib ada zakatnya. Kemudian ada unta, mau unta punuknya berapapun juga ada zakatnya. Nah, kemudian kambing. Jadi al-mawasi yang dimaksud di sini adalah 3 jenis hewan. Yang pertama adalah sapi, yang kedua adalah unta, yang ketiga adalah kambing. Kalau memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam al-mawasi, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian setelah al-mawasi, harta yang kedua yang harus dikeluarkan zakatnya adalah al-athman. Al-athman itu biasa juga dikenal dengan istilah an-nukut atau naket. Nukut itu isinya ya, yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak. Kalau sampean punya emas banyak, punya perak banyak, kemudian sudah usianya 1 tahun, maka sebagian dari emas itu harus dizakatkan. Setelah emas, perak, al-athman, yang ketiga adalah az-zuru'. Az-zuru' itu biji-bijian. Maksud dari az-zuru' di sini adalah biji-bijian yang menjadi yang menjadi makanan pokok. Jadi biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Kalau nggak jadi makanan pokok, maka nggak ada zakatnya. Nah, isinya misalnya padi. Orang Mojokerto itu makanan pokoknya beras, nasi. Lah, beras itu biji padi. Ya otomatis kalau punya sawah padi yang luas, kemudian hasil panennya melimpah ruah, maka ya ada zakatnya. Contoh lagi adalah gandum. Tapi karena orang Mojokerto itu tidak makan gandum, ya otomatis orang Mojokerto kalau punya sawah gandum luas, maka dia tidak wajib zakat. Zakat az-zuru', tapi kalau zakat penjualan nanti ada lagi. Kemudian yang keempat, harta yang mewajibkan zakat itu adalah athimar. Athimar itu buah-buahan, tapi tidak sembarang buah. Ada buah-buah yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah kurma. Jadi kurma kalau sampai dalam kuantitas tertentu, kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah anggur. Anggur ini juga sama, kalau sudah mencapai ukuran-ukuran tertentu, memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan zakat anggur, maka anggur itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang terakhir, jenis harta yang mewajibkan zakat adalah zakat urudut tijarah atau harta dagangan. Kalau dalam akuntansi itu seperti ini, ngukurnya itu seperti ini. Aset lancar
dikurangi kewajiban lancar, hasilnya itulah angka yang dihitung zakatnya. Kalau memenuhi angka-angka tertentu, mencapai angka tertentu, maka wajib zakat. Kalau tidak, ya tidak. Lah, simpelnya sih, lebih simpelnya seperti ini. Lebih simpelnya itu ketika batine piro, urudut tijarah. Jadi misalnya begini, ini ada orang jual bakso, ternyata dalam 1 tahun labanya itu mencapai 15 miliar. Lah maka laba 15 miliar hasil penjualan bakso itu tadi, itu sebagiannya harus dizakatkan. Lah ini adalah 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah kita tahu 5 jenis harta tersebut, sekarang kita next level, kita kupas tentang syarat wajib zakat di masing-masing 5 jenis harta tadi. Yang pertama adalah al-mawasi, binatang ternak, rojokoyo. Yang pertama adalah al-Islam, jadi orangnya harus Islam. Yang kedua al-hurriyah, orangnya harus merdeka. Yang ketiga adalah al-milku at-tamu, hak milik yang sempurna. Hak milik yang sempurna itu maksudnya begini, barang itu sudah dibeli, pembeliannya sudah lunas, artinya jual belinya beres. Terus barang itu sudah diterima. Jadi kalau misalnya sampean beli 50.000 ekor kambing dari Australia, sampean transfer biayanya sudah lunas. Tapi kambingnya itu belum sampean terima, maka selama kambing itu belum sampean terima, kambing itu milik sampean, tapi hak miliknya itu belum hak milik yang sempurna. Sehingga setelah 1 tahun 50.000 ekor kambingnya ini belum diterima, maka ya belum wajib zakat. Lah terus kemudian ternyata setelah ditelisik, oh lautnya macet. Nah ini beda lagi. Nah sehingga barang hak milik sempurna itu adalah ketika pembayarannya sudah beres, barangnya sudah diterima, dan barang itu di dalam kekuasaannya. Itu maksudnya al-milku at-tam. Yang keempat adalah an-nisab. Nisab itu ukuran-ukuran yang sudah ditentukan, yang kalau barang itu mencapai ukuran tersebut, dia wajib zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ukuran-ukuran tertentu yang mewajibkan zakat, itu adalah inti dari nisab. Jadi nanti ada babnya sendiri. Kemudian syarat yang kelima adalah al-haul. Al-haul itu setahun. Artinya kalau kambing itu mencapai angka-angka tertentu tadi, tapi belum 1 tahun. Setelah 1 tahun ternyata kambingnya berkurang, tidak sampai mencapai nisab, maka ya tidak wajib zakat. Kemudian yang keenam adalah as-saum. As-saum itu dingon, istilah Jawanya. Jadi dingon atau digembalakan di tempat yang memang boleh untuk dijadikan tempat gembala. Nah, ini 6 syarat tentang syarat wajib zakat di dalam al-mawasi. Kemudian next, syarat wajib zakat di dalam al-athman. Al-athman emas dan perak itu tadi. Syaratnya apa saja? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah merdeka. Kemudian emasnya itu milik sendiri, emasnya pembeliannya itu sudah lunas. Wah, jadi benar-benar dikuasai emas saya. Kemudian an-nisab. Nisab atau sudah mencapai ukuran tertentu yang ditentukan di dalam zakat al-athman. Nanti ada babnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah al-haul atau emasnya itu sudah mencapai 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ya tidak wajib zakat. Punya emas 1 kilo baru beli ya belum waktunya zakat. Tunggu 1 tahun dulu. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib di dalam zakat az-zuru atau biji-bijian yang jadi makanan pokok. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah mimma yazra'uhun nas, termasuk tanaman yang ditanam oleh manusia, bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Sampean punya tanah kosong yang sangat luas sekali, tiba-tiba tumbuh padi. Wah, sampean gak nanam blas. Nah, ketika panen ya tidak harus mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah qut muddakhar. Jadi makanan pokok yang bisa disimpan. Kalau bisa disimpan nggak wajib zakat. Yang ketiga adalah an-nisab, sudah mencapai nisabnya.
Ini 3 syarat wajib zakat az-zuru. Kemudian selanjutnya adalah athimar, syarat wajib zakat dalam athimar. Jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah al-Islam, Islam. Yang kedua merdeka, yang ketiga adalah hak milik yang sempurna, yang keempat adalah nisab. Masing-masing penjelasan ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah syarat wajib zakat dalam urudut tijarah atau harta dagangan. Syaratnya sama persis dengan syarat wajib zakat di dalam al-athman atau emas dan perak. Syarat yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, kemudian hak milik yang sempurna, kemudian yang keempat adalah mencapai nisab, yang kelima adalah al-haul atau sudah 1 tahun. Oke, adik-adik kelas 10 yang berbahagia, itu tadi sekilas tentang zakat, pengenalan tentang zakat. Jika masih bingung bisa ditanyakan melalui komen, silahkan komen. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini, insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.